1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas dari akuntansi menengah pertama. Kami akan mempresentasikan materi dari The Accounting Information System dari chapter 3. Nama saya Muhammad Rafli Tirtagiri dengan NIM 2019 12 11 038. Saya Rosa Virginia Dara Aprili dengan NIM 2019 12 11 026. Saya Felicia Devini Sutihawa dengan NIM 2019 12 11 028. The Accounting Information System. Next. Accounting Information System itu ada pengumpulan dan pemrosesan data transaksi dan penyebaran informasi pada pihak-pihak yang berkepentingan. Sangat bervariasi dari satu bisnis ke bisnis lainnya, kayak sifat bisnis, jenis transaksi, ukuran bisnis, volume data yang akan ditangani, dan tuntutan informasi. Ada juga basic terminologi. Itu ada 12, yaitu ada event, transaction, account, real account, nominal account, ledger, journal, posting, trial balance, adjusting entries, financial statement, and closing entries. Debit and credit. Sebuah akun menunjukkan pengaruh transaksi pada aset, kewajiban, pendapatan, dan akun beban tertentu. Double entry, sistem akuntansi berpasangan. Pencatatan yang dilakukan dengan mendebit setidaknya satu akun dan mengkredit yang lain. Debit harus sama kredit, jadi dia harus barengan terus. Terus debit kredit, account, pengatur yang menunjukkan pengaruh transaksi pada akun. Kalau debit itu dia selalu sebelah kiri dan kredit itu selalu sebelah kanan. Itu pasti, udah pasti. Selalu sama. Next. Debit and credit. Jika debit lebih besar dari kredit, akun akan memiliki saldo yang terletak pada posisi debit. Contohnya di sini bisa kita lihat dari akun debit itu sebelah kiri dan kredit sebelah kanan. Dari di transaksi 1 itu dia dapat $10.000, dan di transaksi kedua, transaksi pertama itu di debit, dan transaksi kedua itu dia dapat $3.000 itu di kredit, dan transaksi ketiga ada $8.000 itu di debit. Jadi kalau ditotalin itu jumlah yang paling besar itu kan di debit. Jadi ditaruh di angka jumlah terakhir itu dia ditaruh di debit. Next. Nah itu kalau tadi kan jumlah yang paling debit yang besarnya itu taruh debit. Nah kalau misalnya jumlah yang kredit yang besar itu ditaruh di kredit. Jadi kayak contoh transaksi 1 itu kan $10.000 dan transaksi 2 itu 3.000 dan transaksi 3 itu 8.000. Jadi kan ada selisih $1.000. Nah itu dimasukin ke kredit. Nah, ini kita masuk ke the accounting equation, hubungan antara aset, liability, dan equity. Persamaan harus seimbang pada setiap transaksi. Untuk setiap debit harus ada kredit. Jadi itu ada basic equity, aset sama dengan liability plus equity. Ada juga aset sama dengan liability plus share capital plus retaining earning dikurang dividen plus revenue dan dikurang lagi expense atau beban. Next. Double entry system. Misalnya gini, pemilik menanamkan modalnya $40.000. Ini membuat aset bertambah $40.000 dan equity bertambah juga $40.000. Jadi yang bertambah itu aset sama equity-nya dulu. Liabilities belum. Next. Contohnya membayar lagi $600 tunai untuk upah sekretaris. Nah itu dikurangin di equity.
atau dimasukin ke beban, sama dikurangin di aset juga. Pembelian peralatan kantor barang $5.200 itu memberikan nota janji bayar 6% di bursa. Jadi dia masuknya ke peralatan, jadi di asetnya nambah 5.200 dan liability juga nambah di 5.200. Nah, dia misalnya nerima lagi kas nih 4.000 untuk jasa yang diberikan. Nah, itu asetnya bertambah 4.000, equity-nya juga bertambah 4.000. Melunasi kewajiban jangka pendek sebesar $7.000. Nah, kalau melunasi itu dia membayar, jadi artinya kalau asetnya berkurang dan liabilities-nya juga berkurang. Mengumumkan pembagian dividen kas sebesar 5.000. Jadi kalau misalnya pembagian itu yang bertambah itu liabilities dan yang berkurang itu equity dengan jumlah yang sama 5.000. Mengkonversi sebuah kewajiban jangka panjang sebesar $80.000 menjadi saham biasa. Nah, kalau di sini dia liabilities-nya yang berkurang sebanyak $80.000 dan equity-nya dia bertambah $80.000. Asetnya tetap. Bayar tunai sebesar $16.000 untuk sebuah mobil jasa pengiriman. Nah, kalau di sini dia asetnya berkurang 16.000, tapi dia juga bertambah 16.000. Perhatikan bahwa persamaan akuntansi dipertahankan setelah mencatat transaksi. Next. Nah, financial statement and ownership structure. Struktur kepemilikan menentukan jenis akun yang merupakan bagian dari bagian ekuitas. Kayak contohnya nih perorangan atau kemitraan, dia owner capital dan owner drawing, dan perusahaan itu share capital, share premium, dividen, dan RE atau retained earning. The accounting cycle. Siklus akuntansi. Dia itu dari transaksi itu dia ke perjurnalan, terus dia lanjut lagi ke posting, ke neraca saldo, ke penyelesaian, terus lanjut lagi ke neraca saldo yang disesuaikan, laporan keuangan, menutupi entry, pasca penutupan neraca saldo, dan membalikan entry. Identification and recording transaction and another event. Suatu item harus diakui oleh laporan keuangan jika pengakuan tersebut diberikan pengguna laporan keuangan. Informasi yang relevan tentang aset atau kewajiban dan tentang pendapatan, pengeluaran, atau perubahan ekuitas dan representasi tepat dari aset atau liabilitas dan pendapatan, pengeluaran, atau perubahan ekuitas. Record and summarize basic transaction. Yang pertama penjurnalan. General journal, sebuah catatan kronologis dari transaksi. Journal entries dicatat dalam jurnal. Contoh kasusnya yang pertama, pada 1 September, pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar $15.000 dalam perusahaan dengan imbalan saham biasa. Jurnalnya yaitu cash pada share capital ordinary. Cash bertambah di debit 15.000, share capital ordinary bertambah di kredit 15.000. Posting yaitu proses mentransfer dari jurnal ke buku besar. Pada 1 September 2019, debitnya 15.000, kemudian ditaruh di balance 15.000. Next. Posting, keterangan lanjutan. Tujuan analisis transaksi ialah yang pertama, untuk mengidentifikasi jenis rekening yang terlibat, dan yang kedua, untuk menentukan apakah suatu akun debit atau kredit. Perlu diingat bahwa setiap jurnal mempengaruhi satu atau lebih dari item. Berikut aktiva, kewajiban, ekuitas, dan pendapatan atau beban. Pada 1 Oktober, pemegang saham menginvestasikan uang tunai $100.000 dalam sebuah usaha periklanan
Yazici Advertising. Jurnalnya yaitu Oktober 1, cash terhadap share capital ordinary. Cash bertambah 100 debit, 100.000 di debit, dan share capital ordinary bertambah di kredit 100.000. Di account-nya cash bertambah di debit 100.000, dan juga share capital ordinary bertambah 100.000 di kredit. Pada 1 Oktober, Yazici Advertising membeli peralatan kantor seharga $50.000, membayar dengan wesel bayar dengan perjanjian 3 bulan dengan bunga 12%. Jurnalnya yaitu Office of Equipment 50.000 di debit dan notes payable 50.000 di kredit. Next chart. Pada 2 Oktober, Yazici Advertising menerima uang muka $12.000 dari KC, seorang klien layanan periklanan yang diharapkan akan selesai pada 31 Desember. Yang jurnalnya cash pada $12.000 bertambah di debit dan unearned service revenue bertambah di debit $12.000. Pada 3 Oktober, Yazici Advertising membayar sewa kantor $9.000 tunai untuk Oktober. Jurnalnya rent expense di debit $9.000 dan cash berkurang di kredit $9.000. Pada 4 Oktober, Yazici Advertising membayar $6.000 untuk polis asuransi 1 tahun yang akan berakhir pada tahun depan tanggal 30 September. Jurnalnya yaitu prepaid insurance di debit dan kemudian cash berkurang di kredit $6.000. Pada 5 Oktober, Yazici Advertising membeli bahan iklan seharga $25.000 secara kredit dengan jangka waktu 3 bulan dari Aero. Jurnalnya advertising supplies $25.000 dan accounts payable bertambah di kredit $25.000. Pada 20 Oktober, Direksi Yazici Advertising Board menyatakan membayar dividen tunai $5.000 untuk pemegang saham. Dengan jurnalnya, dividen bertambah di $5.000 di debit dan cash berkurang di kredit $5.000. Pada tanggal 26 Oktober, karyawan dibayar setiap 4 minggu. Daftar gaji total adalah $2.000 per hari. Periode pembayaran berakhir pada Jumat 26 Oktober dengan gaji sebesar $40.000 dibayar. Dengan jurnal salary expense bertambah di $40.000 di debit dan cash berkurang $40.000 di kredit. Pada 31 Oktober, Yazici Advertising menerima $28.000 tunai dan tagihan perusahaan Copa $72.000 untuk layanan iklan sebesar $100.000 yang disediakan pada bulan Oktober. Jurnalnya cash dan akun receivable pada service revenue. Cash bertambah di debit $28.000, akun receivable bertambah di debit $72.000, dan service revenue bertambah di kredit $100.000. Yang ketiga adalah neraca saldo, trial balance. Yang pertama adalah daftar setiap akun dan saldonya sesuai urutan kemunculannya di buku besar. Yang kedua, saldo debit tertara di kolom kiri dan saldo kredit di kolom kanan. Yang ketiga, digunakan untuk membuktikan matematis saldo dan debit dan kredit. Saldo debit dan kredit. Yang keempat, mengungkapkan kesalahan dalam penjurnalan dan posting. Identify and prepare adjusting entries. Yang pertama, laporan posisi keuangan yang tepat seperti aset kewajiban dan ekuitas pada tanggal laporan. Yang kedua, laporan laba rugi, pendapatan yang tepat dan biaya periode berjalan. Yang ketiga, jurnal penyesuaian diperlukan setiap kali perusahaan menyiapkan laporan keuangan. Yang keempat, perusahaan tanggal entry pada tanggal laporan posisi keuangan. Identify and prepare adjusting entries. Types of adjusting entries. Yang pertama, deferral. Yaitu prepare expense. Biaya dibayar tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Yang kedua ada unearned revenues, yaitu pendapatan diterima dan dicatat sebagai kewajiban sebelum mereka diterima. Yang accrual revenues, pendapatan yang diperoleh tetapi belum diterima secara tunai atau dicatat. Yang keempat, accrued expense, beban yang terjadi namun belum dibayar tunai atau dicatat.
Adjusting entries for deferrals. Deferrals are expected or revenues that are recognized and at a date later than the point when cash was originally exchanged. Dua tipe dari deferrals yaitu ada prepaid expense dan unearned revenues. Jika perusahaan tidak membuat penyesuaian untuk dua penangguhan tersebut, aset dan kewajiban dilebih-lebihkan dan biaya pendapatan terkait dikecilkan. Adjusting entries for deferral, pembayaran cash yang dicatat sebagai aset karena layanan atau manfaat akan diterima di masa depan. Cash payment sebelum expense record. Prepayments often occur in regard to insurance, supplies, advertising, rent, dan juga building and equipment. Supplies. Yazici membeli perlengkapan iklan seharga $25.000 pada tanggal 5 Oktober. Jurnalnya yaitu supply pada cash. Supply bertambah 25.000 di debit, cash berkurang 25.000 di kredit. Selanjutnya, sejumlah persediaan pada penutupan perdagangan pada tanggal 31 Oktober mengungkapkan bahwa $10.000 dari pasokan masih di tangan. Jurnalnya yaitu supplies expense pada supplies. Supplies expense bertambah di debit 15.000, supplies berkurang di kredit 15.000. Insurance. Pada 4 Oktober, Yazici membayar $6.000 untuk polis asuransi 1 tahun kebakaran mulai 1 Oktober. Ini adalah jurnalnya yaitu prepare insurance pada cash. Prepare insurance bertambah di debit 6.000, cash berkurang di kredit 6.000. Analisis kebijakan mengungkapkan bahwa $500 yaitu dari 6.000 dibagi 12 asuransi berakhir setiap bulan. Dengan demikian Yazici membuat jurnal penyesuaian yaitu insurance pada prepaid insurance. Insurance 500.000 di debit, prepaid insurance di kredit 500.000. Depresiasi. Yazici Advertising memperkirakan penyusutan peralatan kantor menjadi 400.000 per bulan. Dengan demikian, Yazici mengakui penyusutan untuk bulan Oktober dengan jurnal penyesuaian berikut. Depreciation expense di debit 400.000 pada akumulasi depresiasi 400.000 di kredit. Adjusting entries for unearned revenue. Penerimaan kas yang dicatat sebagai kewajiban karena pendapatan belum diterima. Cash received sebelum revenue recorded. Pendapatan diterima di muka terjadi dalam hal sebagai berikut. Mulai dari sewa, tiket pesawat, uang sekolah, langganan majalah, maupun deposit pelanggan. Yazici Advertising menerima $12.000 pada tanggal 2 Oktober dari KC untuk layanan iklan. Diharapkan akan selesai pada tanggal 31 Oktober. Nah, jurnalnya itu cash pada unearned service revenue, cash bertambah di debit 12.000 dan unearned service revenue bertambah di kredit 12.000. Lalu, analisis mengungkapkan bahwa Yazici memperoleh $4.000 dari layanan iklan pada bulan Oktober. Dengan demikian, Yazici membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Pada tanggal 31 Oktober, unearned service revenue pada service revenue. Dengan service revenue bertambah di kredit 4.000 dan unearned service revenue bertambah di debit 4.000. Lalu ada adjusting entries for accrued revenue. Pendapatan yang diperoleh tetapi belum diterima secara tunai atau dicatat. Adjusting entry result in revenue recorded sebelum cash received. Pendapatan yang masih harus dibayar sering terjadi sehubungan dengan menyewa, bunga, maupun layanan yang dilakukan. Pada bulan Oktober, Yazici memperoleh $2.000 untuk layanan iklan yang tidak ditagihkan kepada klien sebelum 31 Oktober. Dengan demikian, Yazici membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Pada tanggal 31 Oktober, account receivable pada service revenue dengan account receivable bertambah di debit 2.000 dan service revenue bertambah di kredit 2.000. Lalu ada
Interest for accrued expense. Beban yang terjadi namun belum dibayar tunai atau dicatat. Menyesuaikan hasil entry dalam expense recorded sebelum cash payment. Beban yang masih harus dibayar sering terjadi dalam sewa, bunga, pajak, maupun gaji. Accrued interest atau bunga, Yazici telah menandatangani wesel bayar senilai $50.000, 3 bulan dengan bunga 12%. Dengan catatan dalam setahun bunganya 12%. Berikut ada 3 faktor untuk menghitung jumlah akumulasi bunga. Yang pertama itu ada face value of note dikali annual interest rate dikali time in terms of 1 year sama dengan interest. Jadi 50.000 dikali 12% dikali 1/12 sama dengan 500. Nah, Yazici telah menandatangani wesel bayar senilai 50.000 selama 3 bulan. Jurnal penyesuaian pada 31 Oktober untuk mencatat akrual bunga sebagai berikut. Jadi pada tanggal 31 Oktober, interest expense pada interest payable, interest expense bertambah di debit 500, interest payable bertambah di kredit 500. Pada tanggal 31 Oktober, gaji untuk hari-hari merupakan beban yang masih harus dibayar dan kewajiban terkait dengan Yazici. Para karyawan menerima gaji total sebesar $10.000 untuk 5 hari bekerja, selama seminggu atau 2.000 per hari. Jadi karyawan menerima gaji sebesar $10.000 untuk 5 hari, kerja selama seminggu atau 2.000 per hari. Buatlah jurnal penyesuaian pada 31 Oktober mencatat gaji. Jadi jurnal penyesuaiannya itu salaries and wage expense pada salaries and wage payable. Dengan salaries wage expense bertambah di debit 6.000 dan salaries and wage payable bertambah di kredit 6.000. Pada tanggal 23 November, Yazici kembali akan membayar gaji total $40.000. Jurnal untuk mencatat pembayaran gaji pada 23 November adalah salaries and wage payable dan salaries and wage expense pada cash. Dengan salaries wage payable berkurang di debit 6.000 dan salaries and wage expense bertambah di debit 34.000. Cash-nya itu 40.000. Bad debts. Diasumsikan, Yazici memperkirakan beban hutang cukup buruk di bulan ini, senilai $1.600. Jurnal penyesuaian untuk beban hutang tertagih sebagai berikut. Tanggal 31 Oktober, bad debt expense pada allowance for doubtful accounts. Setelah Yazici memposting adjusting entry, jadi akunnya sebagai berikut. Pada account receivable bertambah 2.000, pada allowance for doubtful accounts di kredit bertambah 1.600 dan bad debt expense-nya bertambah 1.600 pada debit. Nah, berikut ini merupakan hasil dari akun yang sudah soal-soal sudah dikerjakan tadi. Di sini ada statement of financial position dengan total aset $217.500 dan equity liabilities-nya $217.500. Lalu ada income statement-nya dengan hasil net income-nya $33.000. Lanjut ke adjusted trial balance. Adjusted trial balance menunjukkan saldo semua rekening setelah jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Jadi setelah semua jurnal telah selesai di jurnal, baru dibuatlah adjusted trial balance dengan hasil akhirnya $297.500. Debit dan kredit hasilnya sama. Selanjutnya, preparing financial statement. Preparing financial statement dipersiapkan langsung dari adjusted trial balance. Jadi dari adjusted trial balance dipecah lagi kepada income statement, retained earnings statement, dan statement of financial position. Nah, ini untuk penjabarannya sebagai berikut. Pada income statement yang diambil itu dari adjusted trial balance ada service revenue sampai bad debt expense. Dengan tadi net income-nya kan 33.000, lalu net income dimasukkan ke dalam retained earnings statement, lalu memasukkan retained earning dan dividen dari adjusted trial balance dengan hasil retained earnings di tanggal 31 Oktober 28.000. Selanjutnya, untuk statement of financial position yang diambil dari adjusted trial balance itu mulai dari cash sampai share capital ordinary. Dengan
total asetnya tadi 217.500 dan total equity-nya pun 217.500. Untuk closing entry selanjutnya, untuk mengurangi saldo income statement, akun revenue dan expense harus harus nol. Untuk mentransfer rugi bersih, pendapatan atau bersih terhadap ekuitas. Laporan posisi keuangan aset, liability, dan equity rekeningnya ditutup. Dividen ditutup langsung ke akun saldo laba. Nah, untuk penutupannya seperti ini. Jadi, akunnya seperti ini. Yang pada tanggal 31 Oktober, service revenue pada income summary dengan $106.000 untuk menutup revenue account. Yang kedua, ada income summary di debit 73.000 dengan penjabaran di kredit advertising supplies expense, depreciation expense, insurance expense, salaries expense, rent expense, interest expense, dan bad debt expense untuk menutup expense account. Lalu yang ketiga ada income summary pada return earnings 33.000 untuk menutup net income pada return earnings. Lalu ada yang keempat return earning pada dividen untuk menutup dividen pada return earning dengan jumlah $5.000. Selanjutnya ini ada neraca saldo setelah penutupan. Untuk ringkasan siklus akuntansi, yang pertama kita harus masukkan periode transaksi dalam jurnal yang sesuai. Lalu kita memposting dari jurnal ke buku besar atau ke ledger. Setelah itu, membuat neraca saldo yang disesuaikan atau trial balance. Selanjutnya, menyiapkan jurnal penyelesaian dan posting ke buku besar. Setelah itu, buat neraca saldo setelah disesuaikan atau adjusted trial balance. Selanjutnya, siapkan laporan keuangan dari neraca saldo kedua. Selanjutnya, siapkan jurnal penutup dan posting ke buku besar. Lalu, membuat neraca saldo setelah penutupan, post-closing trial balance. Selanjutnya, siapkan jurnal pembalik opsional dan posting ke buku besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kiranya kalau jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.